Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Listiani, NPM 1801020068, kelas 18B akuntansi reguler. Di sini saya akan mengerjakan soal AAS, IS Audit and Control. Nah, pada soal pertama ini kita perlu memverifikasi apakah terdapat data yang error atau tidak. Untuk caranya yaitu pertama kita buka project ACL kita. Lalu kita klik pada gaji. Setelah itu kita klik ke data, lalu ke verify, lalu verify field, lalu kita klik add all. Setelah itu kita oke, lalu oke. Nah, di sini kita bisa melihatnya bahwa pada tabel gaji tidak ada data yang error. Untuk tabel hutang, pegawai, pelanggan, pemasok, persediaan, dan piutang kita lakukan dengan cara yang sama. Nah, lalu kita lanjut ke soal yang kedua. Informasi yang didapat dari bagian akuntansi adalah bahwa saldo utang dagang perusahaan senilai 275,203,97 dolar. Konfirmasikanlah apakah data tersebut benar nilainya. Nah, untuk mengkonfirmasikan data ini kita ke ACL, klik pada bagian hutang, lalu kita ke Analyze, lalu ke Total File, lalu ke Total File, kita klik pada Invoice Amount. Kita klik OK, lalu OK. Nah, di sini terdapat perbedaan sekitar 3.437,36. Hal ini itu dikarenakan kemungkinan adanya pelanggan yang namanya itu tidak terdaftar atau penjualan itu fiktif. Soal nomor 2 lagi, ada dua pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237541 dan 106500602, dan kepada vendor siapakah yang transaksinya itu dibatalkan. Nah, untuk soal yang ini kita klik pada bagian hutang, lalu kita klik data, lalu kita klik join tabel. Lalu pada secondary table ini kita klik pemasok. Lalu secondary case-nya kita vendor no. Vendor no. Kita klik OK. Lalu primary case-nya kita vendor no. Kita klik OK. Lalu untuk primary file dan secondary file-nya kita klik add all. Oke. Klik OK. Dan jangan lupa kita centang pada bagian presort secondary tabel. Lalu bagian to-nya kita tuliskan gabungan hutang dan pemasok. Lalu kita klik OK. Yes. Nah, setelah ini untuk menguji apakah ada dua pembelian yang dibatalkan, kita pergi ke FX. Pada FX ini kita isi dengan invoice no.
lalu sama dengan, kita masukkan angkanya 2, 3, 7, 5, 4, 1, dan OR, kita klik lagi invoice no, sama dengan 106 506 02. Jangan lupa di verify dahulu. Oke. Lalu klik oke. Nah, di sini terdapat 2 pembelian yang dibatalkan. Kepada vendor Harris Project dan Binford Tools. Untuk Harris Project-nya itu memiliki nomor vendor 12701 dan Binford Tools-nya 13864. Setelah itu kita pergi ke soal nomor 3. Berapakah jumlah transaksi pembelian yang terjadi setelah 1 Juli tahun 2000 dan berapa total nilai transaksinya? Untuk soal nomor 3 ini kita pergi ke gabungan hutang dan pemasok, lalu kita klik analyze, lalu kita total file, lalu klik total file. Setelah itu kita klik invoice amount, kita klik OK. Jangan lupa kita pergi ke if, kita klik invoice date, karena ini setelah 1 Juli tahun 2000, maka kita klik simbol lebih dari. Kita pergi ke date tahun 2000. Juli tanggal 1. Kita klik OK. Jangan lupa di verify lagi. Oke, lalu kita klik OK. Kita klik OK. Nah, di sini pada invoice amount-nya total nilai transaksinya itu ada 71 transaksi. Yang dimana invoice amount-nya ada 175,203,92. Setelah itu kita ke soal nomor 4. Hitunglah rata-rata harga beli produk, 5 nilai tertinggi harga beli produk, 5 nilai terendah harga beli produk. Untuk soal nomor 4 ini kita pergi ke ACL, lalu klik pada bagian hutang. Setelah itu kita ke analyze, lalu ke statistikal, klik pada statistik, lalu ke statistik on, kita klik pada unit cost, kita klik OK. Jangan lupa kita centang pada standard deviation-nya, kita klik OK. Nah, di sini kita akan ketemu dengan rata-ratanya, yaitu rata-rata harga beli produknya 14,92. Dapat 5 nilai tertinggi dan 5 nilai terendahnya. Kita pergi ke nomor 5. Klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpanannya menurut judgement Anda sebagai seorang auditor. Di manakah letak gudang yang perlu mendapatkan perhatian lebih dan apa alasannya? Kita pergi ke ACL, lalu ke bagian persediaan. Kita analyze, kita ke classify, kita klik subtotal. Subtotalnya ini kita klik add all. Oke.
lalu klik OK. Nah, yang perlu mendapatkan perhatian lebih itu adalah nomor 5. Karena di sini pada quantity on hand dan quantity or ordernya itu paling banyak. Hal ini itu bisa terjadi karena adanya fraud. Setelah itu kita ke nomor 6. Buatlah kelompok utang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok dengan range nilai transaksi berapakah yang paling tinggi presentasinya. Kita pergi ke bagian hutang, kita klik analyze, kita klik statistical, ke profil, lalu kita klik invoice profile file, invoice amount, klik OK, lalu OK. Nah, di sini nilai invoice amount-nya dengan nomor 278,64133 itu memiliki minimum sebesar 14,88 dan maksimalnya itu dengan nilai 5676720. Untuk melihat presentasinya, kita pergi ke analyze, kita ke statistify, intervalnya kita ganti dengan 5. Kita klik OK. Nah, di sini terdapat nilai rank yang tertinggi yaitu berada pada invoice amount 14,88 sampai dengan 11.365,34. Setelah itu kita ke nomor 7. Sebutkan 4 karyawan dengan gaji tertinggi dan 4 karyawan dengan gaji terendah dan sebutkan 3 karyawan paling senior dan paling junior. Nah, di sini kita bisa klik pada bagian pegawai, kita ke data, lalu join tabel, lalu secondary tabelnya kita pilih dengan gaji, kita secondary case-nya, kita pilih M0, oke, primary case-nya juga M0, kita klik OK. Pada primary file dan secondary file-nya kita klik add all, oke. Secondary file-nya juga add all, oke. Lalu pada bagian preset secondary-nya tabelnya kita centang, lalu bagian to-nya kita klik gabungan gaji dan pegawai. Lalu klik OK. Yes. Nah, di sini udah ada datanya, lalu kita untuk melihat gaji tertinggi dan terendah, kita ke analyze, lalu ke statistical, lalu statistik, lalu statistik on, kita pilih gross pay, oke. Tanda deviasinya dicentang, oke. Nah, di sini kita sudah dapat melihat karyawan tertinggi pertama, yaitu dengan nama Charmen. Lalu untuk
karyawan paling rendah pertama yaitu Industrial Mandemex. Untuk soal nomor 7, untuk karyawan senior dan junior, kita klik pada bagian pegawai, kita klik analyze, lalu statistik, pilih pada year date, lalu standar deviasi, klik OK. Nah, di sini kita sudah bisa melihat terdapat karyawan senior dan junior. Untuk karyawan yang senior, kita Lalu kita ke soal nomor 8. Dengan menggunakan look for duplicate, lakukan pengecekan terhadap daftar karyawan. Apakah data yang terduplikasi? Lakukan analisis atas temuan Anda. Nah, untuk soal nomor 8, kita langsung pergi ke bagian gaji dan pegawai. Kita klik pada analyze, lalu look for duplicate. Lalu duplicate on-nya kita pilih M0. Maaf, kita add all. Kita klik OK. Lalu list field-nya juga add all. Lalu kita klik OK. Lalu pada bagian ini kita tulis dengan daftar karyawan terduplikasi. Kita klik OK. Lalu kita ke nomor 9, yaitu lakukan join data piutang dan pelanggan. Analisa data piutang sebelum dan setelah digabungkan. Apakah terdapat perbedaan? Lalu jika ada, lakukan analisa penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Kita pergi ke piutang tahun 2020. Kita ke data, lalu join tabel. Lalu kita pada secondary tabelnya kita klik pada pelanggan. Lalu secondary case-nya kita pilih no. Oke, primary case-nya juga no. Oke, lalu primary field-nya add all. Oke, secondary field-nya add all, lalu oke. Lalu dicentang, ini kita tulis dengan gabungan pelanggan dan piutang. Kita klik OK. Nah, di sini udah ada daftarnya. Lalu kita analisa. Itu pada bagian pelanggan dan piutang itu terdapat data besar 770. Sedangkan pada piutang kita lihat itu datanya adalah 772. Dan pada tabel pelanggan itu datanya adalah 64. Ini tuh berbeda karena bisa saja terjadi karena pelanggan itu melakukan pembelian
lebih dari 1 kali. Maka pada gabungan pelanggan dan piutang itu tabelnya menjadi lebih banyak. Selanjutnya adalah soal nomor 10. Buatkan daftar nama pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000. Lakukan ekspor daftar piutang yang jatuh tempo sebelum 1 Juni tahun 2000. Lalu kita klik pada bagian gabungan pelanggan dan piutang. Lalu FX. Lalu kita pilih do. Kurang dari datanya tahun 2000 Juni tanggal 1. Oke, verify, klik OK. Lalu kita klik OK. Di sini kita untuk melihatnya kita klik data, lalu export to other application, klik view, lalu export as file, export as-nya kita pilih teks. To-nya di sini kita jatuh tempo 1 Juni 2000. Lalu kita klik NPM kita 1801020068. Lalu kita klik OK. Sudah selesai kita mengerjakan tugas AAS IS Audit and Control hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.